dia itu bukan disproporsionasi, tapi redox biasa. Oke ya, jadi di sini kok tahu redox biasa gitu? Karena di sini BRO4 min, nanti si BR-nya berubah biloknya, kalian bisa cek ya. Kemudian yang SO32 min, nah itu S-nya juga berubah. Jadi yang berubahnya ada dua. Kalau yang disproporsionasi, nanti yang berubahnya satu zat. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya baca dulu ya, ini ada reaksi. Kemudian pada suatu percobaan sebanyak 20 ml larutan SO32 min dengan tepat dapat dioksidasi oleh 50 ml larutan BRO4 min 0,5 molar yang merupakan hasil pengenceran 2 ml BRO4 min. Setelah itu kemudian ke dalam campuran ditambahkan 30 ml air ya. Saya bikin skema dulu ya supaya kalian paham skenario-nya. Jadi pertama di sini ada BRO4 min. Ini misalkan BRO4 min. BRO4 min. Kemudian nanti dia bereaksi dengan SO32 min. Nah, di sini dia si BRO4 min-nya itu 50 ml 0,5 M. 50 ml 0,5 M. Sedangkan si SO3-nya adalah 20 ml ya. Nah, kemudian si BRO4 min ini itu dihasilkan dari pengenceran. Jadi ada larutan awalnya yaitu. Jadi dari sini BRO4 min yang pekat. Nah, di sini ada nggak keterangan BRO4 min-nya? Hasil pengenceran 2 ml ya. Ini datanya cuma ya 2 ml aja. Yes. Nah, ini nanti 2 ml tambahin air, jadi encer, ini jadi berubah ini. Lalu direaksikan, gitu ya. Skenario-nya seperti itu. Nah, di sini istilahnya, backingnya itu gini ya. Kalau untuk mol elektron sama dengan mol zat dikali PbO. Nah, ini ya. Nah, apa itu PbO? PbO itu adalah perubahan bilok. PbO perubahan bilok. Nah, di sini kan yang mengalami perubahan bilok itu ada dua. Pertama BR, lalu yang kedua adalah S. Nah, terus di sini yang dimaksud perubahan bilok itu perubahan bilok siapa? Yaitu perubahan bilok yang si zatnya itu ada data molnya. Gitu ya. Nah, siapa yang ada data molnya? Si SO32 itu nggak ada karena datanya hanya berupa mili saja. Nah, si BRO4 min kan nggak ada molnya, enggak. Memang nggak langsung dia ngasih molnya ya, tapi datanya lengkap tuh. 50 mili 0,5 itu bisa jadi mol atau milimol gitu ya. Jadi kalian tinggal kalikan aja ya. Maka dapat 25 milimol. Nah, berarti sebenarnya cari aja yang ada data zat yang bisa dihitung molnya itu kata kuncinya ya. Oh, ternyata adalah BR4 min. Maka yang kita incar adalah PbO-nya si BR. Begitu ya. Jadi si mol zatnya sudah ada ya. Mol zatnya sudah ada. Sekarang kita hitung PbO-nya. Nah, di sini BR4 berubah menjadi apa nih? Menjadi BR min. Oke, di sini kita cari bilok R ya. Ini karena dia adalah ion, maka bilang oksidasi totalnya adalah min 1 sesuai muatan. Kemudian oksigen itu biloknya adalah min 2 kali 4 berarti min 8. Maka berapa dikurang 8? Jadinya min 1. Berarti plus 7 kan? Oke, plus 7 nih. Saya hitungin dulu. Tuh. Lalu biar ini berapa biloknya? Ini mudahnya langsung aja min 1. Nah, berarti berapa PbO-nya?
adalah jarak dari 7 ke min 1. Bukan 7 dikurangi 1 jadi 6, bukan ya. Tapi jarak nih, kadang-kadang suka bingung ya. Jadi kalau saya bikin kayak gini ya, min 1, 0, 1, sampai 7, nanti ini jarak ini. Jadi bukan 7 dikurangi 1. Berarti berapa nih? Berarti 8. Nah, maka kita sudah dapat ya, mol elektronik molnya sudah ada, PBO-nya sudah ada. Oke, kita masukkan ke sini ya. Mol elektron sama dengan mol zatnya ini 25, karena dia molnya, maka ini milimolnya harus diubah menjadi mol. Berarti dibagi 1000, 25 per 1000 dikali nih ya, PBO-nya 8. Oke, 25 dikali 8 berarti berapa? 200 ya. 200 dibagi 1000 berarti 0,2 ya. Nah, ini jawabannya 0,2 mol, berarti yang A. Jadi meskipun panjang, kalian lihat aja clue-nya di situ ya. Nah, nanti kalian pelajari lagi yang menanyakan mol elektron tapi reaksinya disproporsionasi. Jadi supaya nanti variasi soalnya lengkap. Jadi mau soalnya yang reaksi biasa, disproporsional sudah gitu ya. Oke. Oh iya, ini saya mau nanya dulu. Yang ini silau nggak sih? Silau nggak? Silau, Pak. Silau ya? Silau. Ya, karena ini ya silau. Saya tulisnya agak ke bawah. Sini ya. Oke, berarti mol elektron sama dengan mol zatnya 25, di molnya diubah ke mol, bahkan bagi 1000 dikali PBO-nya 8 ya, berarti 0,2 ya. Oke. Next ya, nomor 2 sekarang. Konsentrasi larutan SO3 2- sebelum reaksi adalah, nah jadi ini berapa sih gitu ya, M-nya berapa gitu. Nah, kalau M-nya berapa, kita harus tahu dulu reaksinya harus setara dulu. Oke, berarti kita belajar menyetarakan. Di sini aja ya, di sini ya. Nomor 2. Nah, sebenarnya ya di sini kalian boleh setarakan reaksinya, jadi ada 2 cara, atau kita bisa pakai deking ya. Jadi dekingnya gini. Mol zat 1 dikali PBO 1 sama dengan mol zat kedua dikali PBO kedua. Jadi kalau pakai cara ini, kalian tidak perlu menyetarakan. Oke, nah sekarang PBO siapa? Kemudian yang PBO2 siapa gitu ya? Tentu saja yang ini, BRO4 dan SO3. Oke, nah di sini PBO-nya kita untuk yang BRO4 sudah dapat ya, itu 8 nih. Oke, jadi ini sudah dapat, ini misalkan yang ini untuk si BR aja dan si BR ya. Nah, lalu yang ini untuk si S gitu. Nah, kita hitung dulu deh PBO yang S. Oke, di sini S-nya SO3 2-. Kemudian berubah menjadi SO4 2-. Oke, kita mau cek PBO-nya yang S ya. Nah, ini dia ion ya, muatannya -2, maka total si bioknya adalah -2. Kemudian oksigen itu -2 satunya, karena oksigennya ada 3, berarti -2 kali 3 berarti -6. Maka berapa dikurangi 6 sama dengan -2? Berarti 4 ya. Oke, di sini 4 saya tandain. Lalu yang SO4 2-, totalnya sama ya, -2. Kemudian oksigennya -2 satunya dikali 4 berarti -8. Oke, maka berapa dikurangi 8 sama dengan -2 berarti +6. Oke, saya ingat lagi. Maka di sini PBO-nya jarak dari 4 ke 6 tentu saja 2 ya. Oke.
Nah, kita udah dapat nih PBO kedua-duanya. Sekarang kita hitung molnya ya. Oke, nah molnya pakai apa datanya? Nah, kita udah dapat nih kalau yang BR, yaitu 50 kali 0,5. Nah, yang ini berarti nanti mili dikalikan juga, gitu ya. Jadi nanti ini saya ubah sedikit menjadi mililiter dikali M yang CBR ya, lalu dikali PBO-nya, ini mili yang CS-nya dikali PBO-nya. Oke, tinggal masukkan aja mili ini 50, kemudian M-nya 0,5, lalu PBO-nya 8. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan yang sebelumnya ya. Ini udah dapat nih, gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Lalu mili yang CS-nya itu 20 mili ya, 20 mili. Nah, M-nya kita mau cari ya. Lalu PBO-nya ini 2. Oke, maka M sama dengan ini ke bawahin ya. Jadi 50 0,5 kali 8 per 40 ya, 20 kali 2 40. Oke. Berarti di sini coret aja. Ini coret lagi. Berarti 2 setengah dikali 2 berarti 1 ya, 1 dikali 5 berarti 5. Oke, ini jawabannya berarti 5 ya. Atau jawabannya yang E. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Udah paham? Kak mau tanya Kak. Ya, so. Itu kan di hasil reaksi itu kan katanya dia ditambahin diencerin lagi ya Kak sama 30 ml air lagi. Nah itu nggak berpengaruh ya Kak? Kan ini sebelum reaksi ya. Jadi sebelum reaksinya. Awal banget ini. Sebelum diapa-apain ini berapa gitu ya. Jadi sebelum reaksi gitu. Berarti kalau misalkan yang ditanya setelah reaksi dijumlahin ya Kak? Iya. Kalau misalkan sesudah reaksi harus pakai MS dulu. Nanti si SO3-nya ada sisanya nggak gitu ya. Kalau itu. Ya nggak blur, tolong. Oh ya nggak blur. Ini nggak blur ya? Agak ngeblur Kak. Agak ngeblur ya. Yang sebelah sini mungkin ya? Semuanya mungkin soalnya karena internet. Dari sini ngeblur juga? Iya Kak, ngeblur Kak. Oh, bentar dulu ya. Kak, sorry Kak. Boleh minta nggak Kak nomor 2 di review singkat lagi Kak? Soalnya tadi patah-patah ya. Iya. Tapi ini saya bingung ya, ngeblur juga. Jadi gini. Kalau yang nomor 2 itu pakai deking aja. Kalau nggak pakai deking boleh, tapi kalian harus tarain dulu sampai nanti dapat koefisiennya, gitu ya. Nah kalau sudah dapat koefisiennya, nanti hitung molnya si BO4 min, lalu hitung molnya si SO32 min dengan membandingkan koefisien, gitu ya. Nanti terus udah itu dicari, kalau udah dapat molnya ini, lalu cari molaritasnya, gitu. Cuma kalau misalkan nggak mau pakai penyetaraan, boleh pakai deking yang seperti ini. Mol 1 dikali PbO1 sama dengan mol 2 dikali PbO2. Oke. Nah, di sini misalkan yang ke-1 untuk BR, yang kedua untuk S. Nah, kemudian PbO yang BR kan udah dapat ya, yang di soal nomor 1 yaitu 8. Kemudian yang PbO yang kedua yaitu yang S, kita hitung dulu nih. Dapat ternyata dia 2 ya. Nah, sekarang molnya berapa? Nah, di sini kan data awalnya yaitu yang si BR itu mili dan molar. Kalau misalkan kalian kalikan, maka dia menjadi milimol. Jadi nanti saya ubah aja menjadi milimol 1 dikali PbO1 sama dengan milimol 2 dikali PbO2. Nah, milimolnya mili dikali molar. Jadi nanti saya ubah lagi. Mili dikali molar dikali PbO sama dengan mili dikali molar dikali PbO. Ya, tinggal masukkan aja. Si BR-nya 50, 0,5, PbO-nya udah 8. Lalu si SO32 min-nya 20 mili. Jadi ini kan mula-mula ya. Ini si SO32 min-nya mula-mula sebelum reaksi. Oke, jadi dia tetap 20 mili. Nah, M-nya itu yang akan dicari, lalu PbO-nya kita udah hitung dia 5 ya. Oke, maka dapat M-nya 5. Oke, nanti saya ini dulu ya.
Kak, saya mau tanya Kak. Gimana? Mau tanya Kak, kalau misalkan yang nomor 2-nya itu saya balik pertanyaan jadi sebelum reaksi Kak. Ya sebelum reaksi kan. Oh maaf Kak, setelah reaksi Kak. Kalau misalkan pertanyaan itu setelah reaksi Kak, konsentrasinya. Oh setelah reaksi, oke. Jadi kalau setelah reaksi lebih bagus nggak pakai ini ya. Kalian bikin dulu reaksinya, diserapan dulu. Ntar sekalian kita belajar metode lain aja ya. Ini saya hapus nggak apa-apa? Atau yang ini aja ya? Oke, jadi kalau penekanan di situ ada 2O dan H+, kalian boleh hilangkan dulu gitu ya. Jadi dia hanya penanda saja bahwa dia suasananya sama. Oke, jadi kalian bikin aja ini PR 4 min plus S3 2 min plus sama O. Jangan di bawah dulu ya. Kemudian dari ini SO4 2 min. Nah, kemudian di sini ini BR-nya tadi 7, ini min 1, berarti dia 8, kemudian ini tadi 4, ini 6, berarti 2. Kemudian disetarakan ya, ini kali 1, ini kali 4, supaya sama-sama 8. Lalu ini jadi koefisien, ini 4, ini 4 juga. Nah, kemudian kita hitung muatan di kiri kanan. Ini min 1 dikali ini min 2 kali 4 min 8 jadi min 9. Lalu yang ini min 1 dan ini min 8 ya, min 9. Min 9, sama-sama min 9. Oke, berarti di sini kita tinggal nyetarain aja ininya ya OH-nya ya. Tinggal nyetarin aja O-nya. Ini O-nya ada 4. Kemudian di sini ada 12, berarti totalnya ada 16. Kemudian di sini ada 16 juga ya. Di sini semua tahu. 4. Nah, itu gini aja deh. Kita nggak usah setarin sampai selesai ya. Biarin aja karena udah dapat koefisiennya. Oke, terus kita hitung minimumnya. Tapi ini harus dapat maunya dulu ya, S32 minnya ini. S32 minnya. Jadi nanti di sini BR42 minnya, BR4 minnya 50 mili 0,5 M. Kemudian ininya 20 mili. Nah, kita harus dapat si M awalnya ini, konsentrasi awalnya gitu ya. Tadi konsentrasinya adalah 5. Kemudian, lagian dia juga tepat ya. Ini kalau misalkan dikalikan jadinya 25, ini dikalikan jadi 100. Oke, mula-mula bereaksi bisa. Oke. Sekarang yang jadi reaksi pembatas adalah 25 dibagi 1, 25, kemudian 100 dibagi 4, 25 juga. Jadi, dua-duanya reaksi pembatas, artinya dua-duanya habis, gitu ya. Nah,
Berarti mau diencerin juga nanti konsentrasi SO3-2-aminnya itu 0. Ya udah nggak ada SO3-2-aminnya, sudah habis. Nah nanti yang pengaruhnya itu di sini paling. Berapa konsentrasi SO4-2-amin di akhir reaksi setelah misalkan ditambahin 30 mili air. Gitu ya sesudah reaksinya. Kalau misalkan si SO3-2-aminnya, lagian di sini juga ada keterangan dengan tepat dapat dioksidasi. Ya, kalau dengan tepat dapat dioksidasi, artinya dia sudah sama-sama habis, sudah ekuivalen gitu. Jadi habis dua-duanya, nggak ada lagi SO3-2-amin di akhir reaksi. Jadi seperti itu ya. Saya pikir ini ada kelebihan, ternyata nggak lepas. Gitu. Begitu. Tadi nomor 1 kenapa cuma pakai kenapa pakai MOL-nya yang BR4-min? Jadi gini, cari aja data yang bisa dihitung MOL-nya. Gitu ya. Jadi pilih aja satu aja yang bisa dicari MOL-nya. Kalau misalkan kita cari yang SO3-2-amin, itu kan nggak ada. Masih dia datanya hanya milik saja. Jadi nggak bisa dicari MOL-nya. Gitu. Kalau misalkan ya si SO3-2-amin bisa dicari MOL-nya, boleh pakai SO3-2-amin juga, boleh. Nggak masalah. Tapi biasanya nggak mungkin dua-duanya ada, nggak mungkin ya. Pasti satu aja datanya itu, data yang bisa dihitung MOL-nya. Gitu. Nah, dalam hal ini adalah si BRO4-min. Ada molarnya ada, kemudian milihnya ada. Jadi lengkap. Gitu ya. Siapa nih? Lucinda. Udah paham maksudnya? Atau ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oke ya, kalau nggak ada, kita pindah ke nomor 3 ya sekarang. Nomor 3 soalnya adalah konsentrasi larutan BR4-min sebelum pengenceran. Oh ya, tadi kan dia itu yang 50 milinya itu hasil pengenceran ya. Nah, berarti awalnya berapa sih? Pakai rumus aja kalau pengenceran V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Ini sebelum diencerkan, ini sesudah diencerkan ya. Nah, kemudian sesudah diencerkan itu milinya adalah 50 mili, kemudian molaritasnya setengah. Lalu awalnya dia 2 mili kan? Ada di soalnya 2 mili. Nah, ini M1-nya ya, kan tadi ya. Maka M1 sama dengan 50 kali setengah dibagi 2. Oke, 50 dikali setengah berarti 25 ya. 25 dibagi 2 berarti 12,5 molar. Nah, gitu ya, 12,5 molar. Jawabannya D. Gitu. Oke ya, ini nggak terlalu ini ya. Kalau pengincaran sederhana sekali. Terus nomor 4. Berikut adalah beberapa reaksi organik asam asetat dapat dibuat melalui reaksi apa? 1. Oksidasi etanol. 1. Oksidasi etanol. Apa itu etanol rumusnya? CH3, CH2, OH. Gitu ya. Oke, saya bikin ini dulu ya untuk reaksi satu. Nah, nanti sebenarnya dia dioksidasi itu nggak langsung jadi asam asetat. Kecuali kalau si oksidatornya kuat ya. Jadi dia akan dialdehyid dulu ya, CH3, kemudian CH. Nah, ini cara ini gini ya, cara bikin reaksinya. Di sini C-nya dia akan tetap ya, jumlah C-nya akan tetap, terus aja dulu C-nya, nggak usah pakai H gitu. Nah, kemudian OH akan berubah menjadi CO double. Nah, tentunya seperti itu ya, OH menjadi CO kayak gini. Nah, kemudian tinggal dilengkapi aja H-nya ya. Di sini ada H-nya 3, ini H-nya 1. Nah,
Kemudian aldehid ini dioksidasi lagi. Rutenya dia CH ini akan berubah menjadi OH gitu ya. Maka dia menjadi CH3 COH. Nah, CH3 COH itu adalah asam asetat. Ini asam asetat. Oke, jadi nomor 1 itu betul ya. Itu bisa bikin asam asetat. Kemudian yang kedua asetaldehid. Nah, apa itu asetaldehid? Asetaldehid itu ini ya, ada ion asetatnya tapi dia tipenya aldehid. Jadi CH3CH, CH3COH sorry ya. Nah, dioksidasi langsung jadi asam asetat ya. Jadi kalau ini rutenya panjang, kalau dari etanol dulu, tapi kalau dari asetaldehid dan aldehid itu satu tahap, gitu ya. Oke, jadi nomor 2 juga bisa. Kemudian nomor 3 karbonilasi metanol. Oke, kita cek dulu apa sih metanol ya. Metanol itu rumusnya adalah CH3OH. Nah, karbonilasi metanol itu dia direaksikan dengan karbon monoksida. Nanti hasilnya adalah akan muncul gugus C ini karbonil ya, disebutnya CO double gitu. Jadi nanti kayak gini CH3CO. Nah, muncul kayak gini nih. Nah, gitu. Kemudian tinggal dilanjutkan lagi OH-nya. Gitu ya. Nah, ini kan sama dengan yang kanan ya. CH3COOH ini asam asetat juga. Berarti yang nomor 3 juga betul ya. Kemudian yang nomor 4 hidrolisis asetamida. Nah, apa itu asetamida? Nah, di situ ada kata asetat juga ya. Berarti CH3 juga. CH3CO. CH3CO. Oh, gitu ya. Oke, salah. Nah, ini ya. Terus amida itu dia itu ini M H ini H. Nah, itu asetamida. Jadi ini asetatnya, ini gugus amidanya. Gitu ya. Memang kalau yang ini banyak namanya ya. Oke, misalkan gini. Ada yang NH3. Nah, ini namanya adalah amoniak ya. Kalau misalkan ini salah satunya diganti dengan alkil, jadinya amina. Kalau hanya ditambah jadi NH4+, jadinya amonium. Ya. Kalau misalkan dia bergabung dengan gugus ada CO-nya gini, maka namanya amida. Jadi banyak namanya ya yang N ini. Tapi ini kebetulan namanya amida. Oke. Nanti di hidrolisis itu berarti diputuskan ya si ikatannya ini dengan bantuan air hidro gitu ya. Oke, maka nanti hasilnya adalah CH3COO. Nah, ini OH. Gitu ya. Jadi nanti akan masuk gugus OH ke sini. Gitu, gugus OH ke sini. Nah, nanti si H-nya yang ini kan tinggal H-nya ya, OH-nya masuk ke sini, ini ke sini. Lalu H-nya masuk ke NH2 ini di NH3. Nah, ini dihasilkan CH3COH juga. Berarti sama juga asam asetat. Jadi semuanya betul ya. Jadi ini semuanya betul, jawabannya adalah E. Oke. Next nomor 5. Aduh, kadang-kadang suka sini aja deh. 5. Surut ikatan SO2 ya dalam molekul SO2. Nah, ini enak ya. Dia sudah kasih gambarnya nih, meskipun belum lengkap nih. Oke, SO2 ini. Nah, hati-hati nih. Jangan langsung ini surutnya ini kan lurus nih, berarti 180 derajat. Bukan ya. Jadi di sini kita harus cek dulu nih di atom pusatnya S-nya. Ada pasangan elektron bebasnya enggak gitu. Karena biasanya suka enggak digambarin PEB-nya. Caranya gimana? S ini golongan 6, satu grup sama O. Gitu ya. Oke, kalau misalkan kalian nggak hafal, boleh pakai ini ya. Dibikin dulu konfigurasinya S berapa nih? 16. Kemudian 1S2, 2S2, 2P6.
3S2, 3P4 ya. Nah, gitu. Maka dia golongan 6. Gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan kalian sudah hafal. Jadi langsung aja nggak usah bikin konfigurasinya, sudah hafal dia golongannya berapa ya. Kan deckingnya mudah itu ya. Cara ngapalinnya mau itu satu dengan itu ininya orang stres, senang, pelajar, polos. Itu ya cara ngapalinnya. Oke. Nah, berarti dia golongan 6 ya, sama dengan O. Maka dia punya 6 elektron valensi. Nah, sedangkan di sini kan baru 4 itu. Maka kita harus tambahin lagi 2 supaya totalnya jadi 6. Gitu ya. Maka dia punya PEB. Nah, sekarang kita harus lihat dulu nih basicnya. Kalau misalkan si PEB ini dibikin garis, ya ini jadi garis nih. Jadi titik 2-nya saya ganti dengan garis. Maka totalnya kan jadi 3 garis. Yang rangkap 2 ini itu dianggap 1 garis. Maka nanti gambarnya kalau yang 3 ikatan, gitu ya, itu gambarnya seperti ini. Jadi skep kasarnya dulu lah. Gitu. Nah, ini berarti kan lingkaran dibagi 3 wilayah, gitu ya. Maka masing-masing 360 kan sudut total lingkaran 30 ya. Dibagi 3 berarti 120. Jadi masing-masing 120 ya. Nah, tapi ini kan satu ikatan pun nggak ada pastinya. Jadi ini saya hapus. Nah, tapi kalian jangan langsung jawab 120. Nah, di sini ada konsep lagi ya. Kalau misalkan ada PB-nya, makin banyak PB, maka sudutnya makin kecil. Jadi kalau dia resminya kalau ini semua ada, itu 120. Tapi karena di sini jadi PB, maka sudutnya lebih jadi kurang dari 120. Begitu ya. Oke, kurang dari 120 cuma. Nah, di sini maka 90 derajat sampai 120. 90 derajat sampai 120 ya. Jadi sebenarnya dia itu 119 derajat sudutnya. Oke ya, maka jawabannya adalah yang C. Jadi kalian harus hafal ini ya, bentuk-bentuk molekul yang dalam bentuk keadaan dasar. Ya, yang kayak ini ya, segitiga datar, tetrahedral, segitiga piramid dan seterusnya ya. Hafalin, terus kalian juga harus hafal di mana hilangnya nanti si katanya ya. Kalau misalkan yang ini segitiga ini sebenarnya bebas aja sih mau yang hilangkan yang manapun juga tidak masalah. Karena semuanya sudutnya 120 sebenarnya, gitu. Tapi tidak demikian kalau bentuk-bentuk yang lain. Itu materi kelas 10 ya. Oke ya, next nomor 6 sekarang. Sampai di sini ada yang kira-kira mas. Kalau itu konfigurasinya bisa pakai bor kan? Oke bisa, ya bisa. Boleh bisa. Berarti kalau pakai bor 286 ya, 286 maka golongan 6. Cuma kalau saya belajarnya sekali aja yang ini aja, yang kuantum karena nanti ini kepake buat ini ya, yang lain-lain gitu. Kayak misalkan bilangan kuantum, jadi sekali belajar. Tapi ya boleh juga. Oke, ada yang lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita pindah ya ke nomor 6. Oke, saya ini banyak banget ya dicoba. Nah, ini aja langsung ke soal aja ya. Reaksi berikut yang menjadi penentu laku reaksi. Nah, penentu laku reaksi itu berarti tahap lambat. Gitu ya. Kenapa sih harus tahap lambat? Ya logikanya gini lah, kalau misalkan ini reaksi itu beriringan kayak mobil gitu ya, jangan taruh yang di depannya mobil yang cepat. Karena kalau mobilnya yang di depan yang cepat ya udah, yang belakangnya kedodoran gitu ya. Tapi kalau misalkan yang depannya lambat,
maka yang lain ikutin. Jadi yang lain itu akan ditentukan dari yang lambat tadi gitu. Itu logikanya seperti itu ya. Nah sekarang di antara gambar ini mana yang tahap lambat? Sederhana sekali. Yang bukitnya tinggi. Nah ibaratnya kalian naik gunung nih ya, di sini ada gunung X dan gunung Y lah kita aja. Mana yang mendakinya lebih sulit? Yang lebih sulit kan berarti yang Y kan ya, karena bukitnya lebih tinggi, maka nanti dia akan lebih lambat gitu. Oke ya, maka di sini yang tahap lambat adalah yang bukitnya tinggi berarti ya. Nah, berarti apa itu AB ditambah A menjadi A20. Nah, itu adalah tahap lambatnya ya. Jadi AB ditambah A menjadi tahap 2B. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang nomor 7. Saya baca dulu ya. Reaksi tahap kedua berlangsung lebih lambat dibandingkan tahap pertama. Pernyataan yang mendukung fakta tersebut adalah A. Tumbukan yang terjadi pada reaksi tahap 2 lebih sering terjadi dibandingkan pada tahap pertama. Nah, justru yang ini lebih ini ya, tumbukannya itu lebih jarang, gitu kan, lebih sulit di sini. Kemudian yang B, semua tumbukan pada reaksi tahap 2 menghasilkan produk, sedangkan pada reaksi tahap pertama tidak. Nggak selalu ya, tumbukan itu nggak selalu menghasilkan, gitu. Tergantung energinya. Kemudian yang C, energi kinetik partikel reaksi pada tahap 1 lebih kecil dibandingkan energi kinetik partikel reaksi pada tahap kedua. Nah, energi kinetik itu bebas, ya. Jadi ibaratnya naik gunung ya, ini. Nah, ibaratnya naik gunung nih, energinya berapa sih naik gunung itu ya? Bebas saja. Kalau misalkan dia atlet, misalkan ya, energinya gede, itu tenaganya gede, ya dia akan pakai tenaganya gede. Kalau misalkan bukan atlet yang biasa-biasa aja, energinya sedikit, ya nggak apa-apa, gitu ya. Cuma masalahnya jadi atau enggak, gitu ya. Jadi energi kinetik itu bebas tergantung partikelnya. Jadi nggak ada hubungannya sama ini, bisa aja. Yang ini energi kinetiknya tinggi, yang ini rendah atau sebaliknya nggak masalah, tidak ada hubungannya. Lalu yang D, energi tumbukan yang diperlukan untuk terjadinya reaksi pada tahap pertama lebih kecil dibandingkan pada tahap kedua. Nah, ini betul nih. Kenapa? Karena ada kata yang diperlukan, gitu ya. Kalau yang C itu nggak ada kata yang diperlukannya, jadi bebas saja. Kalau yang D, nah ibaratnya naik gunung nih. Ini kita nggak butuh energi yang tinggi, ya, nggak butuh energi yang tinggi. Kalau ini butuh energi yang tinggi, gitu ya. Jadi energi tumbukannya harus tinggi. Yang diperlukannya, tidak ada kata yang diperlukannya, gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Jawabannya yang D ya. Nomor 7. Oke. Kak itu Kak cara tahu tahapnya lambat gimana? Oh iya, gini aja, yang bukitnya tinggi, gitu ya. Nah ini kan bukitnya lebih tinggi dibandingkan yang ini, gitu. Oke, simple. Makanya kalau bikin soal kayak gini jangan ini ya, harus ekstrim, jangan tinggi bukitnya hampir sama, itu agak susah. Kecuali kalau pakai skala angka, gitu. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ada, oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang nomor 8. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah X adalah hasil reaksi antara. Nah, kalau hasil reaksi antara itu yang di sini nih. Ini, jadi yang di lembah ini. Kalau yang di bukit ini itu bukan reaksi antara, tapi keadaan transisi. Nah, ini ya. Yang X dan Y adalah keadaan transisi. Kelihatan nggak sih? Ini yang belum ya. Terus atau bisa juga disebut dengan kompleks
teraktifkan. Itu istilahnya ya, teraktifkan. Nah, X dan Y ini adalah nggak bisa diisolasi, tidak bisa diisolasi. Maksudnya diisolasi itu apa sih? Dilakban gitu ya, bukan ya, diisolasi itu diambil, ya. Jadi nggak bisa diambil nih, itu karena dia itu keadaan apa ya? Karangan lah, hipotesis gitu ya. Misalnya dia itu adalah si molekul pereaksi yang energinya tinggi, gitu aja. Jadi nggak bisa diambil. Tapi kalau AB itu bisa. Jadi kalau AB adalah, bukannya AB plus A nih, bukan ya. Kalau apa ya, A di sini adalah reaksi tambahan gitu. Jadi kalau misalkan ini mau lanjut ke A2B, harus ada A-nya gitu. Tapi kalau misalkan sampai sini aja, sampai ambil aja, udah nggak usah pakai A, selesai sampai sini gitu reaksinya. Gitu ya. Oke, jadi kalau AB adalah senyawa antara. Nah, kalau ini bisa diisolasi ya. Bisa diisolasi. Isolasi, bukan isolasi mandiri juga ya, bukan. Oke, terus AB adalah suatu senyawa yang dapat diisolasi. Nah, udah betul berarti ya. Udah sesuai, maka jawabannya yang B. Tapi kita cek aja yang lainnya ya, supaya lebih paham. C, reaksi total adalah reaksi endoterm. Nah, kalau lihat eksoendonya, kita lihat dulu keadaan awal dan akhirnya. Kalau misalkan akhirnya lebih, ini kurang ini ya, nah, kurang pendek. Ini kurang tinggi maksudnya. Kalau keadaan akhirnya lebih pendek dibandingkan mula-mula, berarti dia ekso. Kenapa ekso? Coba kalau ekso itu kan delta-nya negatif ya. Delta itu apa? Akhir dikurangi awal. Kalau misalkan akhirnya lebih kecil dibandingkan awal, kan pasti negatif. Gitu ya. Jadi ini eksoterm. Tapi kalau misalkan kurvanya ini ya, nah misalkan di sini akhirnya atmosfernya, maka kalau lebih tinggi endoterm. Begitu ya. Jadi itu makanya salah. Kemudian energi aktivasi reaksi tahap kedua adalah, nah ini tahap kedua ya. Apa itu energi aktivasi? Yaitu di mana kamu mulai naik gunung ya, di sini berarti ya, sampai ke puncak bukitnya, itulah energi aktivasi. Ada singkatnya A. Nah berarti berapa nih? T min R ya. Ini kan di sini T. Yang ini R. Berarti T min R. Bukan T min Q ya. Kemudian yang E terbentuknya Y lebih cepat dibandingkan terbentuknya X. Ya enggak. Karena yang Y itu justru lebih sulit ya. Karena butuh energi yang lebih tinggi. Diperlukan energi yang lebih tinggi. Oke. Tadi jawabannya apa sih? 8B ya. 8B. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Kalau ada yang tanya silakan aja ya, di chat aja. Ini saya hapus dulu. Kak mau tanya Kak, itu Ya. kan AB senyawa antara ya Kak, berarti A juga senyawa antara juga ya Kak? Gimana? Ulang lagi. Yang ditulis itu kan AB itu senyawa antara ya Kak, berarti Ya. A itu juga senyawa antara ya Kak? Yang mana? Yang mana? Yang A, senyawa A. Ini. Iya Kak. Oh iya, bukan senyawa antara. Ini tuh bahan tambahan, ya, bahan tambahan. Misalnya gini lah. Oh. Apa ya contohnya? Makanan yang ada tambahan lagi. Saya cari dulu nih analoginya ya. Misalkan kamu bikin es krim ya, es krim nih. Ini sampai sini es krimnya udah selesai. Ini bisa dimakan, ya. Nah, terus plus A ini misalkan kamu tambahin topping. Nah, toppingnya ini apa gitu ya. Baru dia menjadi es krim khusus. Nah, gitu. Jadi ini bukan antara nih, tapi topping nih, tambahan lagi. Tambahan. Dia bisa diisolasi ya Kak? Mana? Yang mana? Yang A, senyawa A. Ya, ini Bahannya. ditambahin. A ini ditambahin.
toppingnya, gitu ya. Jadi bukan Oh. hasil dari sini, bukan. Jadi kalau senyawa antara itu adalah ini mau jadi di sini kalau ada tambahan zat yang lain, gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya udah sampai sini aja, gitu ya. Kalau itu yang XY kompleks apa? XY. Oh ya, kompleks teraktifkan, ya. Kadang-kadang suka ditulis kayak gini, makanya nah, misalkan A tambah B nih, si reaksinya Z, maka nanti AB bintang. Nah, suka pakai tanda bintang gitu. Ya ini boleh juga ya, spidolnya. Jadi paham ya, ini yang senyawa antara itu yang AB-nya saja. AB-nya saja. A ini adalah si molekul tambahan gitu. Jadi kita tambahin aja, Bukan hasil dari sini, bukan. Gitu. Ini kalau mau lanjut pakai A, kalau enggak ya udah gitu. Kak, boleh jelasin yang nomor 7 enggak? Nomor 7 itu apa tadi? Oh iya. Reaksi tahap kedua berlangsung lebih lambat. Betul, karena kan lebih ini ya buktinya ya. Jadi lebih lambat, buktinya lebih lambat dibandingkan yang ini yang pendek. Oke, pernyataan yang mendukung fakta tersebut adalah A. Tumbukan yang terjadi pada reaksi tahap 2 lebih sering. Oke, begini. Kalau tumbukan lebih sering terjadi, berarti dia lebih cepat reaksinya. Gitu ya. Sekarang kan logikanya ini kan lebih lambat. Berarti tumbukannya lebih jarang, bukan lebih sering. Gitu. Jadi yang A salah. Oke. Terus yang B, semua tumbukan pada reaksi tahap kedua menghasilkan produk, sedangkan pada tahap reaksi pertama itu tidak. Enggak, ya tumbukan itu enggak semuanya menghasilkan produk, tergantung energinya. Gitu. Ya di semua apa dalam kehidupan juga gitu ya. Jadi enggak semua yang belajar itu pintar. Loh kok gitu ya? Karena belajarnya belum sampai puncaknya. Itu enggak semua yang bekerja keras itu kaya, ya. Gitu. Karena belum sampai puncaknya. Gitu. Oke, jadi nggak semua tumbukan itu menghasilkan produk. Mau yang di sini, mau yang di sini sama aja. Tidak semua, tergantung energinya. Kemudian yang C, energi kinetik partikel reaksi pada tahap 1 lebih kecil dibandingkan yang pada tahap kedua. Kesannya ini betul, tapi di sini tidak ada kata yang diperlukan. Jadi kalau energi kinetik itu bebas, ya bebas aja. Kamu naik gunung segede-gedenya tenaga nggak masalah. Kamu kuatnya berapa, gitu ya. Cuma kalau yang dia lebih tepat, kenapa? Energi tumbukan yang diperlukan atau energi yang diperlukan untuk terjadinya reaksi tahap pertama itu lebih kecil dibandingkan tahap kedua. Jadi kalau yang naik gunung di sini itu hanya butuh energinya, misalkan ya, ini butuhnya 10, ini butuhnya 50, gitu ya. Jadi ini minimalnya, lihat dari sini, dari tinggi bukitnya, itu energi minimal yang harus dipunyai. Tapi kalau misalkan energi kinetik bebas, asalkan ya jangan kurang, gitu aja, jangan kurang. Oke, kalau misalkan saya pakai skala ya, misalkan ini 20, ini 30 misalkan ya. Nah, misalkan ada si molekul energinya 100, siapa yang melarang? Bebas, gitu ya. Di sini misalkan energinya 70, bebas, bisa, dia bisa akan terjadi karena kan dia butuhnya 30 yang butuhnya 20 gitu. Tapi kalau energi yang dibutuhkan, nah, itu sesuai. Ini harus 20, ini harus 30. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya punyanya 10, ya nggak bisa. Karena perlunya 20 minimal ya. Gitu ya ceritanya. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Nggak ada? Kak itu ada Kak. Kak kalau senyawa yang A plus B di awal itu disebut apa Kak dia? Yang ini? Yang A plus B Istilahnya di sih awal. paling ini reaksi aja. Oh, reaksi. Oke Kak. Ini hasil akhir. Jadi dia nggak termasuk senyawa antara ya Kak? Oh yang ini enggak. Ini bahan baku awal nih, bahan baku awal ya. Gitu. Oke Kak, makasih Kak. Ya. Oke, sekarang nomor 9 ya, di sini ada nomor bla 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 gitu.
Terus sembilan. Unsur yang memiliki energi ionisasi pertama yang paling kecil. Oke. Nah, sekarang untuk energi ionisasi pertama, jadi ya, oke, maka itu plus ya, plus. Maksudnya gimana sih? Jadi makin ke kanan dalam sistem periodik, maka nilainya makin besar. Makin ke atas, ini juga makin besar. Nah, kita harus tahu ya, unsur XY ZPQ ini dia posisinya di sebaris kah atau satu kolom kah? Maka kita bikin dulu itunya ya. Kita bikin dulu maksudnya struktur bukan strukturnya. Posisinya dia dalam sistem periodik. Nah, kalian bisa pakai konfigurasi elektron, kemudian kalian tentuin periodenya berapa, golongannya berapa. Cuma di sini karena lumayan banyak ya, sampai ada 5 unsur, maka kita pakai cara yang lain aja. Itu kita pakai cara keting gini ya. Kalian harus hafal nomor atom gas mulia, gitu ya. Jadi nomor atomnya itu 2, 10, 18, 36, 54, dan 80. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan dia satu golongan atau enggak, maka nanti si nomor atomnya dikurangi dengan nomor atom gas mulia terdekat. Kalau hasilnya sama, berarti dia satu golongan, gitu ya. Itu kalau kita mau menentukan golongan ya. Kalau mau menentukan dia satu periode enggaknya, maka lihat di sini. Kalau dia terletak di interval yang sama, maka dia satu periode. Contoh, kalau misalkan dia terletak di antara 10 sampai 18, maka dia satu periode. Begitu ya. Oke, kita cek dulu yang X. X di sini 3, berarti 3 dikurang 2, berarti 1 ya. Kemudian Y 11, berarti 11 dikurang 10, ternyata 1 juga. Maka dia satu golongan nih. Kemudian yang Z 19, ini 19 dikurang 18, 1 juga. Kemudian 36, ini 36 yang P. Nah, berarti 36 dikurangi 36, ya ini 0. Nah, kalau 0, dia itu golongan 8. Ya, sama kan ini golongan 8. Kemudian yang 37. Ini 37 Ki ya, Ki 37 kurang 36. Nah, berarti dia 1. Maka X, Y, Z, dan Y itu dia satu golongan ya. Golongannya golongan berapa? Golongan 1. Jadi nanti posisinya ini paling atas adalah X, kemudian Y, kemudian Z. Nah, antara P dan Q itu nanti ya, di sini lah P-nya ya. Di sini lalu Q di sini. Nah, pertanyaannya adalah EI yang paling kecil. Berarti kalau EI paling kecil, cari yang paling kiri, paling bawah. Ya, paling kiri, paling bawah. Itu mana? Ini paling kiri, paling bawahnya adalah yang Q. Maka jawabannya adalah yang E. Halo Pak Iwan. Oh iya. Ya, waktunya sudah habis ya Pak. Oh, waktunya sudah habis? Ya. Oh iya, saya pikir 1,5 jam. Cuma sejam aja Pak, sampai jam 11. Oh iya, Pak. Oke ya, berarti adik-adik sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga nanti kalian bisa lebih paham lagi bagaimana cara mengerjakan semua kimia ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak. Ini live langsung aja ya?